Malam untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan izin kepada Bapak Albert Sagala selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya fullkan selalu panas tahu putar-putar dengan NIM 14S 22034 dari Prodi S1 Teknik Elektro akan menjelaskan tugas jaringan komputer saya yang berjudul Protokol Komunikasi. Apa itu protokol komunikasi? Protokol komunikasi ialah aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dipertukarkan antara perangkat dalam jaringan. Protokol ini memastikan data dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima dengan mekanisme untuk mendeteksi dan menangani kesalahan yang mungkin terjadi. Tanpa protokol, perangkat dari produsen atau sistem operasi yang berbeda mungkin tidak dapat berbicara satu sama lain. Protokol memungkinkan interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan dalam komunikasi jaringan. Tujuan pembelajaran ialah mendefinisikan istilah protokol jaringan, menjelaskan tujuan dari protokol jaringan yang umum digunakan, dan juga menjelaskan penggunaan protokol jaringan yang umum digunakan. Yang pertama, kita masuk pada protokol jaringan. Sebuah jaringan terdiri dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dan saling berkomunikasi. Untuk berkomunikasi, perangkat-perangkat ini menggunakan protokol. Adapun arti dari protokol itu ialah berarti aturan yang menentukan bagaimana perangkat akan saling berkomunikasi. Kita masuk pada protokol web. Pada protokol web ada beberapa contoh. Yang pertama ialah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol yang digunakan untuk browser web membuat permintaan ke server web agar mendapatkan halaman web. Jika terjadi kesalahan pada permintaan, protokol ini akan mengembalikan kode, misalnya 404. Kemudian ada HTTPS, atau yang biasa disingkat Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol ini bekerja dengan cara yang sama seperti HTTP, namun transfer data dienkripsi untuk mencegah intersepsi oleh peretas. Kemudian kita masuk pada protokol transfer file. Server adalah perangkat jaringan khusus untuk menyimpan file agar dapat diakses oleh perangkat lain di jaringan. Sebuah server web menyimpan file untuk sebuah situs web. FTP atau File Transfer Protocol memungkinkan file diunggah ke server. Protokol ini memerlukan autentikasi, yaitu nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses server. FTP juga dapat digunakan untuk mengunduh file, terutama file yang berukuran besar. Kemudian di sini ada beberapa contoh protokol untuk email. Yang pertama ialah POP atau Post Office Protocol. Meminta email baru yang diterima dari server. Server mengembalikan email baru jika ada. Kemudian contoh lain ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang dimana protokol ini mengirim email ke server untuk dikirimkan kepada penerima yang dituju. Protokol ini hanya untuk mengirim email. Kemudian ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Protokol ini hanya mengirim email. Protokol ini juga dapat diakses di berbagai perangkat. Kemudian selanjutnya ada protokol transport. Yang pertama ada Transmission Control Protocol atau yang biasa disebut dengan TCP. TCP memungkinkan data dikirim melalui internet atau dari server ke klien atau sebaliknya. TCP melakukannya dengan membagi data menjadi paket-paket untuk dikirim. TCP dapat diandalkan karena paket yang hilang akan selalu dikirim ulang. Kemudian contoh kedua ada User Datagram Protocol atau UDP. UDP melakukan fungsi yang sama seperti TCP, namun protokol ini tidak dapat diandalkan karena paket yang hilang akan diabaikan. UDP lebih cepat untuk beberapa jenis data, misalnya streaming. Kemudian di sini ada IP atau Internet Protocol, yang dimana protokol ini membungkus paket yang dibuat oleh TCP
atau UDP dan menambahkan tujuan untuk paket tersebut atau yang biasa disebut alamat IP. Kemudian ada Ethernet. Ethernet adalah sekumpulan protokol terkait yang menghubungkan paket data dan perangkat keras LAN, misalnya switch dan router. Kemudian yang terakhir ada Wi-Fi. Wi-Fi atau LAN atau yang biasa disebut dengan Wireless Local Access Network adalah sekumpulan protokol terkait lainnya yang menghubungkan paket data dan komponen perangkat keras untuk digunakan secara nirkabel. Jadi di sini ada beberapa protokol yang dimana protokol akan disesuaikan dengan kategori-kategorinya masing-masing. Untuk web dan files kita memiliki 3 protokol yaitu HTTP, HTTPS, dan FTP. Kemudian untuk email ada POP, SMTP, dan IMAP. Dan yang terakhir untuk transport ada TCP, UDP, dan IP. Kesimpulannya, protokol adalah komponen penting untuk keberhasilan komunikasi di jaringan komputer. Protokol sendiri membentuk fondasi pada jaringan modern, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dengan memahami berbagai jenis protokol, seseorang yang ekspert pada jaringan dapat membangun sistem yang lebih aman dan efisien. Sekian presentasi saya mengenai protokol komunikasi. Saya rasa masih banyak hal yang kurang yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas perhatian Bapak. Siapapun yang menyaksikan ini, saya ucapkan terima kasih. Salam.